Sabda Rasulullah kepada paman beliau Sayyidina Abbas, maukah saya memberimu? Maukah saya hadiahkan kepadamu? Maukah saya sampaikan kepadamu akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan maka Allah akan mengampunimu, yakni dosamu yang terdahulu dan kemudian, yang lama dan yang baru, kekeliruan dan kesengajaan, rahasia dan terang-terangan, yaitu salat ini ma'thur atas wajahnya. Salat tasbih ini datang dari Rasulullah sedemikian rupa dan tidak tertentu dengan waktu dan sebab. Sampai yang tasbih itu kapan dan kalau ada sebab-sebabnya. Dibolehkan melaksanakan salat tasbih itu kapanpun, asal jangan di waktu-waktu yang terlarang seperti imbah subuh, imbah asar, tengah hari, tenggelam matahari. Nah, jangan. Disunnatkan sembahyang tasbih itu agar 1 minggu tidak kosong daripadanya sekali atau sebulan sekali. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'alta ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirah qadimahu wa haditha khata'ahu wa hamdah sirrahu wa alaniyata tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal raka'atin wa anta qa'im taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah thumma tarka'u fataquluha wa anta raki' 10 marrat thumma tarfa'u min ar-ruku' fataquluha qa'iman 10 thumma tasjudu fataquluha 10 thumma tarfa'u min as-sujud fataquluha 10 fadzalika 75 fi kulli rak'ah taf'alu dzalik bi 4 raka'at in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan fa'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah fa illam taf'al fa fis sanah marrah. Artinya sabda Rasulullah kepada paman beliau Sayyidina Abbas, maukah saya memberimu? Maukah saya hadiahkan kepadamu? Maukah saya sampaikan kepadamu akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan maka Allah akan mengampunimu, yakni dosamu yang terdahulu dan kemudian, yang lama dan yang baru, kekeliruan dan kesengajaan, rahasia dan terang-terangan, yaitu kamu salat 4 rakaat yang pada setiap rakaat kamu membaca Fatihah, Alkitab dan surah. Dalam hadis ini Rasulullah kadang menjelaskan surah apa yang dibaca. Yang penting tiap-tiap rakaat itu Fatihah dan surah. Oleh karena Rasulullah di sini kadang menjelaskan surat apa yang dibaca, akhirnya para ulama berijtihad. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Yang paling pendek adalah rakaat pertama sesudah Fatihah Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua sesudah Fatihah wal asri, rakaat yang ketiga sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Itu yang paling pendek. Jadi usalli salat tasbih 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat sunat karena Allah. Namun sekaligus 4 rakaat dan kada ada pakai tasahud kecuali tasahud akhir. Kalau hendak dua boleh juga. Usalli rak'ataini min salati tasbih sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang 2 rakaat dari sembahyang tasbih sunat karena Allah Ta'ala. Apabila kamu telah selesai dari bacaan itu pada rakaat yang pertama, Fatihah sudah dibaca, Alhaakumut Takatsur sudah dibaca, dan kamu sedang berdiri, masih dalam keadaan berdiri, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali.
Jadi sesudah Fatihah rakaat pertama alhaqumut takasur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15, hanyar ruku'. Kemudian kamu ruku', baca dulu bacaan sunat waktu ruku', subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Hanyar dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan membacanya 10 kali dalam keadaan ruku'. Lalu kamu bangun dari ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Hanyar baca pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kamu bangun dari ruku' dan mengucapkannya 10 kali dalam keadaan berdiri, dalam keadaan i'tidal. Kemudian kamu sujud dan kamu mengucapkannya 10 kali pulang sesudah tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hanyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud, duduk antara 2 sujud, baca rabbighfirli warhamni itu doa yang biasa, hanyar tasbihnya dan mengucapkannya 10 kali pulang dalam keadaan duduk, maksudnya duduk antara 2 sujud. Kemudian kamu sujud, baca bacaan tasbih sujud, subhana rabbil a'la 3 kali dan mengucapkannya pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dalam keadaan sujud. Lalu kamu bangun dari sujud dan mengucapkannya 10 kali, duduk istirahat, duduk istirahat, baca 10 kali. Itulah 75 dalam setiap rakaat. Kamu lakukan hal itu dalam 4 rakaat. Sembahyang sunat tasbih termasuk sembahyang nang kada disuruh berjamaah. Sembahyang sunat tasbih termasuk sembahyang yang tidak disyaratkan, tidak diperintahkan melaksanakannya berjamaah. Artinya mengerjakannya sorangan-sorangan aja. Andai kata kita laksanakan sembahyang tasbih itu berjamaah, lalu khilaf ulama. Karena dari Nabi kada ada berjamaah sembahyang tasbih. Kita gawi berjamaah. Ada mengatakan ulama kada boleh itu berjamaah, karena dari Nabi memang kada sunat berjamaah. Ada yang mengatakan boleh aja berjamaah. Ada yang mengatakan bagus kalau berjamaah. Nah, kemudian tasbih-tasbih tadi andai kata kita lupa di dalam satu rukun. Umpamanya ruku', subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Yang tidak. Tinggal tasbih yang 10 waktu ruku'. Sudah sami Allahu liman hamidah. Bebulik kita kada boleh. Tarusakan aja, tarusakan. Waktu i'tidal tetap baca nang biasa 10. Karena waktu sujud hanya dibayar. Jadi waktu sujudnya kena 20. Waktu sujud 20. Andai kata waktu sujud itu kita ketinggalan tasbih nang 10, begitu Allahu akbar duduk antara 2 sujud, hanya ingat tadi aku kan tasbih sujud itu yang 10. Biarkan aja, tarusakan duduk antara 2 sujud, baca bacaan doa itu tasbih nang 10 aja, karena sujud nang kedua hanya dibayar, sujud nang kedua 20. Jadi membayar itu jangan meletakkannya di rukun-rukun pendek. Rukun pendek itu yang tidak, rukun pendek jangan di situ membayarnya. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek jangan di situ membayarnya. Harus di rukun-rukun nang panjang, sujud rukun panjang. Jadi andai kata kita berjamaah lawan imam, si imam nang kada ingat subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana Allahu akbar. Bangkit si imam duduk antara 2 sujud. Kita di belakang, imam kada tasbih nang 10 nih. Nah, kita mesti umpat juga bangkit ikuti imam. Yang hendak membaca nang 10 itu, umpat juga kita bangkit. Karena imam membayar di sujud nang kedua, kita umpat juga membayar di sujud nang kedua, menambal di sujud nang kedua itu. Kamu lakukan hal itu dalam 4 rakaat. Jika kamu mampu melaksanakannya pada setiap hari, maka lakukanlah. Sembahyang sunat tasbih tadi mau kawat tiap hari, bagus benar. Jika kamu tidak melakukannya setiap hari, maka setiap Jumat sekali.
yang paling baik waktunya antara zuhur asar hari Jumat. Kita misal hendak sembahyang tasbih seminggu sekali, hendaknya yang paling baik antara zuhur, antara Jumat lawan asar, di situ mandak. Jika kamu tidak melakukannya seminggu sekali, maka pada setiap bulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali kada kawa jua, dan jika kamu tidak melakukannya, maka setiap tahun sekali. Apabila tiap tahun, tasarah aja, asal setahun sekali. Kita kebiasaan meletakkannya pada malam nisfu Sya'ban, itu hanya merupakan pemikiran dari para ulama, bukan ada ketentuan seperti itu. Malam nisfu Sya'ban hanya ada sembahyang tasbih. Lain pada malam nisfu Sya'ban kada jadi masalah. Cuma mengingat bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam mulia, malam yang baik, lalu ulama menetapkannya di situ baik sembahyang sunat tasbih. Dan di dalam riwayat lain bahwasanya ia mengucapkan pada awal salat subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Gantian doa iftitah di rakaat yang pertama itu. Hanya baca auzubillah itu. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu, maha suci namamu dan tidak ada Tuhan selainmu. Kemudian ia membaca tasbih 15 kali sebelum bacaan Al-Fatihah, dan 10 kali setelah bacaan Al-Fatihah, dan selanjutnya 10 kali 10 kali. Dan ia tidak membaca tasbih setelah sujud akhir dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita waktu berdiri itu membaca tasbihnya 25, berarti duduk istirahat kada bertasbih. Tasahud akhir kada bertasbih. Karena sudah waktu berdiri kita menandak 25. Sebelum Fatihah 15 kali, sesudah membaca surah kaina 10 kali. Boleh juga macam itu. Ini adalah yang terbaik dan adalah pilihan Ibnul Mubarak. Itu jarang baik. Jadi imba doa iftitah tasbih 15. Fatihah Alhaakumut Takasur hanya 10. 10. Duduk istirahat lalu tidak langsung naik. Allahu Akbar. Berdiri yang kedua langsung 15 pulang. Fatihah wal asri 10 kali pulang, 10. Sujud terakhir 10, tasahud akhir kada bertasbih. Menurut sebagian ulama ini lebih baik. Ada lagi pendapat ulama yang baik yang pertama itu. Berdiri 15, untuk istirahatnya ada 10, tasahud akhirnya 10. Berdiri 15 saja. Itu yang baik ujar. Ada juga mengatakan ulama demikian. Kenapa baiknya? Supaya setiap rukun sembahyang itu ada tasbihnya. Amun di berdiri salat sudah 25, tasahud akhir kena pernah kada ada tasbihnya. Nah, jadi supaya dalam setiap rukun, setiap gerakan itu jangan kosong dari tasbih, waktu berdiri cukup 15. Kayaknya 10. Amun berjamaah, ini imam mesti beritahu cara mana yang dipakai. Jadi kalau sembahyang berjamaah, sembahyang tasbih, imam mesti memberitahu dahulu sebelum mulai cara nang kayak apa dipakai tasbihnya. Apakah nang berdiri 25 atau berdiri 15 saja, supaya makmum jangan mauk di belakang. Jika ini adalah yang terbaik dan adalah pilihan Ibnu Mubarak. Dari dua riwayat itu jumlahnya tasbih adalah 300 tasbih. 4 rakaat jumlahnya 300 kali. Serakaat 75. Jika ia mengerjakannya di siang hari, maka dengan 1 kali salam. Itu yang terbaik. 4 rakaat langsung. Dan jika ia mengerjakannya tasbih di malam hari, maka dengan 2 kali salam. Itu adalah lebih baik. 2. Usalli raka'ataini min salati tasbih sunnatan lillahi ta'ala. Karena mendatang hadis anna salatul lail mathna, bahwa sembahyang sunat di malam hari itu 2 rakaat salam. Artinya sesungguhnya salat malam itu 2 rakaat. Jika setelah membaca tasbih ia menambah ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung, maka itu baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena hal itu telah terdapat di dalam sebahagian riwayat. Inilah salat-salat yang maksur yang datang daripada Rasulullah. Sunat wudu, tahiyatul masjid,
dan seterusnya. Tidak sedikit pun dari salat ini disunnatkan di dalam waktu-waktu yang makruh. Tidak sedikit pun dari salat ini, tasbih contohnya tadi, salat hajat, salat istikharah, itu kada disunatkan di dalam waktu-waktu yang makruh, imba asar, imba subuh, jangan. Kecuali salat tahiyatul masjid. Itu apabila aja boleh. Tahiyatul masjid itu. Imba asar kah masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid boleh. Imba subuh masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid boleh. Kalau imba subuh sembahyang istikharah kada boleh. Artinya haram hukumnya dan kada sah sembahyangnya. Sembahyang hajat, imba sembahyang subuh kada boleh. Dan apa yang telah kami datangkan setelah tahiyatul masjid dari 2 rakaat sunat wudu, salat hendak bepergian, keluar dari rumah, istikharah, maka jangan dilakukan pada waktu-waktu makruh itu. Di sini Imam Ghazali, pengarang kitab ini, berlainan pendapat dengan kebanyakan ulama fikih. Ulama fikih mengatakan bahwa sunat wudu itu boleh dilakukan pada waktu makruh. Basar boleh sunat wudu. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan kada boleh. Imam Ghazali mengatakan kada boleh. Karena larangan itu muakkad, dikuatkan. Kada boleh sembahyang sunat imba asar, imba subuh, itu kuat larangannya. Sedangkan sebab-sebab ini lemah, maka tidak mencapai derajat gerhana. Nah, kalau gerhana matahari, ayo imba asar kada apa-apa, karena ada sebab sebelumnya. Istisqa umpamanya, sembahyang minta hujan, dan tahiyatul masjid itu boleh apabila haja, karena ada sebab nang kuat nang membuat inya dibolehkan menggawi pada waktu-waktu makruh. Saya telah melihat sebagian ahli tasawuf salat pada waktu-waktu yang dimakruhkan akan 2 rakaat wudu, ujar Imam Ghazali. Aku melihat orang-orang sufi sembahyang 2 rakaat sunat wudu di waktu makruh, mbak asar contohnya, dan itu di puncak kejauhan. Itu salah, ujar Imam Ghazali. Tapi pendapat ulama yang banyak mengatakan boleh aja sunat wudu itu di waktu makruh. Imam Ghazali berpendirian bahwa sunat wudu kada boleh imba asar, imba subuh pada waktu-waktu makruh lainnya. Alasannya apa? Karena jasidin wudu itu tidak menjadi sebab untuk salat. Wudu tidak menjadi sebab untuk salat, tetapi salat itu menjadi sebab untuk wudu. Maka sayogianya ia berwudu untuk salat, bukan ia salat karena ia berwudu. Setiap orang yang berhadas yang ingin salat pada waktu karahiyah, pada waktu makruh, maka tidak ada jalan baginya selain berwudu dan ia salat, maka tidak ada lagi makna kemakruhan. Ujar Imam Ghazali, kalau orang hendak sembahyang imba asar, berwudunya, sembahyang sunat wudu imba asar, amun itu dibolehkan di situ, kada ada lagi makna kemakruhan waktu di situ. Dan tidak sayogianya seseorang itu berniat 2 rakaat wudu sebagaimana ia berniat 2 rakaat tahiyatul masjid. Di sini Imam Ghazali berbeda pulang pendapat dengan ulama fikih kebanyakannya. Imam Ghazali mengatakan sembahyang sunat wudu itu kada ada niatnya sunat wudu. Jadi kalau kita berwudu, hendak sembahyang sunat wudu, usalli rakaatain sunatan lillahi ta'ala, cukup. Kada ada usalli sunnatal wudu, kada ada. Menurut Imam Ghazali. Menurut ulama fikih seperti Imam Nawawi contohnya, beliau mengatakan sunat wudu itu ada niatnya, usalli sunnatal wudu. Makanya boleh dilaksanakan pada waktu-waktu makruh. Itu pendapat kebanyakan ulama fikih, bertentangan dengan Imam Al-Ghazali ini. Dan tidak sayogianya seseorang itu berniat 2 rakaat wudu sebagaimana ia berniat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ujar Imam Ghazali, kalau kita masuk masjid, usalli tahiyatul masjid, itu tahiyatul masjid. Kalau wudu, usalli sunnatul wudu, itu kada ada. Nah, ujar Imam Ghazali. Tapi pendapat yang lain tadi ada itu. Tetapi apabila ia berwudu, maka ia salat 2 rakaat karena sunat mutlak saja, agar wudunya tidak kosong sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Maka itu adalah semata-mata sunat yang terletak setelah wudu. Hadis Bilal itu tidak menunjukkan bahwa wudu itu sebab seperti gerhana dan tahiyatul masjid, sehingga ia berniat 2 rakaat wudu.
Nah, kada itu. Maka mustahil ia berniat wudu dengan salat, tetapi supaya ia berniat salat dengan wudu. Dan bagaimana teratur bahwa ia mengucapkan pada wudunya, saya berwudu untuk salatku, dan pada salatnya ia mengucapkan saya salat untuk wuduku. Daur gesitin itu. Kita berwudu berniat listibahatis salah. Kita berwudu niat untuk dibolehkan sembahyang. Jadi kita berwudu untuk sembahyang. Lalu kita sembahyang untuk wudu pulang lata bulika itu kada mau. Jadi Imam Ghazali tetap berpendirian bahwa sunat wudu itu kada ada. Pokoknya bila kita imbah wudu, sembahyang sunat mutlakkah, sembahyang apakah? Iya sudah ngarannya sunat wudu itu. Nah, itu pendapat Imam Al-Ghazali. Tetapi orang yang ingin menjaga wudunya dari pengusungan pada waktu karahiyah, pada waktu makruh, maka hendaklah ia berniat mengqadha jika mungkin dalam tanggungannya terdapat salat yang belum dikerjakan karena salah satu dari beberapa sebab. Amunnya sidin hendak juga imbah asar sembahyang sunat wudu, ayo ja berwudu, cuma sembahyangnya sembahyang mengqadha, sembahyang nang apa kada qadha asal ada qadhaan. Nah, itu boleh. Ujar Imam Ghazali. Kita imbah asar wudu, sembahyang mengqadha nang apa kan nang diqadha. Nah, itu boleh macam itu. Kalau semata-mata sembahyang sunat wudu aja kada boleh pada waktu makruh tadi, ujar Imam Ghazali ini. Karena sesungguhnya mengqadha salat di waktu-waktu makruh karahiyah itu tidak makruh. Adapun niat sunat maka tidak ada jalan baginya. Kalau hanya sekedar sunat wudu itu kada ada jalannya. Jadi kesimpulannya, sembahyang sunat wudu menurut ulama fikih itu ada dan niatnya ada. Usalli sunnatal wudu boleh dikerjakan pada waktu makruh. Ini pendapat yang kebanyakan ulama. Imam Ghazali berpendapat sunat wudu itu kada ada. Pokoknya bila kita imbah wudu sembahyang sunat apapun, sunat wudu sudah ngarannya. Dan kada boleh sembahyang itu di waktu makruh kecuali mengqadha. Nah, itu ujar Imam Ghazali. Di dalam pelarangan mengenai waktu-waktu karahiyah itu terdapat 3 perkara yang penting. Kenapa kada boleh sembahyang sunat imbah asar, imbah subuh, pas matahari di tengah-tengah, matahari tenggelam, matahari terbit, kada boleh sembahyang di situ, sembahyang sunat nang kada ada sebabnya. Kenapa? 1, menjaga diri daripada menyerupai para penyembah matahari. Menjaga diri daripada menyerupai para penyembah matahari. Orang penyembah mataharinya bila matahari terbit disembahnya, matahari tenggelam disembahnya pula. Nah, supaya kita jangan tak imbai lawan itu, jangan sembahyang di waktu itu. Sembahyang sunat nang kada ada sebab sebelumnya. Yang kedua, menjaga diri dari bertebarannya syaitan. Karena Nabi SAW bersabda, inna syamsa la tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan, fa idza tala'at qaranaha wa idza irtafa'at faraqaha, fa in istawat qaranaha, fa idza zalat faraqaha, fa idza tadayyaqat lil ghurub qaranaha, fa idza gharabat faraqaha. Artinya sesungguhnya matahari itu terbit, bersama itu terdapat tanduk syaitan. Apabila matahari itu terbit maka syaitan itu menyertainya. Apabila matahari itu meninggi maka syaitan memisahkannya. Apabila matahari itu di tengah hari jam 12 tuh, maka syaitan tidak menyertainya, maka syaitan itu menyertainya. Apabila matahari tergelincir 12:05 sudah umpamanya 12:05, maka syaitan memisahkannya. Apabila condong untuk terbenam maka syaitan menyertainya, dan apabila matahari terbenam maka syaitan memisahkannya. Makanya jangan sembahyang di waktu-waktu itu. Beliau melarang dari salat pada waktu-waktu ini dan memperingatkan alasannya. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat senantiasa menekuni salat pada seluruh waktu. Orang tuh hendak lakas dapat ma'rifatullah, ini salat setiap saat, sembahyang terus-menerus pada satu jalan dari ibadah itu menyebabkan kebosanan. Orang nang hendak lakas dapat ma'rifat ini sembahyang 24 jam kada sengerantian. Nah, itu kayaknya menimbulkan kebosanan, kemuyakan. Manakala beliau melarang sesaat untuk ibadah, maka kerajinan itu bertambah dan terbangkitlah pendorong-pendorong karena manusia tamak ingin terhadap apa yang dilarang. Nah, begitu sampai asar, sembahyang asar, kada boleh sembahyang sunat. Nah, di situ istirahat. Orang nang hendak menempuh jalan akhirat tadi. Istirahat 2-3 jam dulu kada boleh sembahyang sunat.
Gunanya istirahat itu apa? Menambahkan semangat baru, supaya jangan bosan. Di dalam mengusungkan waktu-waktu ini terdapat penambahan dorongan dan membangkitkan untuk menanti habisnya waktu. Maka waktu-waktu ini dikhususkan untuk membaca tasbih dan istighfar karena menjaga dari kebosanan. Sebab terus menerus dan melapangkan dengan berpindah dari satu macam kepada macam yang lain. Jadi Mbak Asar waktunya istighfar, waktunya baca salawat, waktunya baca tasbih, waktunya baca kitab, Mbak Asar. Jangan sembahyang, supaya ada iramanya di dalam beribadah, ada semacam terus menerus. Di dalam mengambil hal baru terhadap kelezatan dan kerajinan, dan di dalam keterus menerusan pada sesuatu terdapat keberatan dan kebosanan. Oleh karena itu salat tidak sujud semata, rukuk semata, dan tidak berdiri semata. Tetapi ibadah-ibadah itu disusun dari amal-amal yang bermacam-macam dan zikir yang berbeda-beda. Sembahyang ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, supaya sembahyang itu orang jangan bosan. Lain kalau malaikat, ini ada sifat bosan. Ada malaikat yang diciptakan Allah ruku sampai hari kiamat, ada sing bangkitan. Ada malaikat yang gawenya sujud melulu sampai hari kiamat. Karena malaikat itu kadang mengenal sifat bosan dalam dirinya. Nah, manusia diletakkan Allah nafsu. Nafsu bisa bosan, bisa muyak. Lalu sembahyang itu dirubah-rubah bentuknya, kadang-kadang berdiri ini bacaannya, ruku ini bacaannya, supaya menghilangkan kebosanan itu. Sesungguhnya hati itu mendapatkan kelezatan baru dari setiap amal dari keduanya ketika berpindah kepadanya. Dan seandainya ia menekuni pada satu hal, niscaya kebosanan bersegera menjalar kepadanya, kepada hatinya maksudnya. Apabila adalah ini menjadi hal-hal yang penting dalam larangan dari menggunakan waktu-waktu yang makruh, sampai yang lain daripada yang demikian itu, daripada rahasia-rahasia yang lain yang tidak ada di dalam kekuatan manusia mengetahui atasnya, sedangkan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentangnya. Manusia hanya tahu 3 itu sebabnya. Kenapa kada boleh sembahyang sunat Mbak Asar, Mbak subuh, terbit matahari, tenggelam matahari? Alasannya ya 3 tadi. Tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu lagi macam-macam alasannya selain daripada nang 3 itu. Sehingga kada boleh kita sembahyang di waktu itu. Mana haram, mana kada sah. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara. Sembahyang tuh ibadah yang sangat bagus, sembahyang. Amaliyah yang paling abdal, sembahyang. Nah, ibadah yang sangat abdal itu kada boleh manggawi Mbak Asar, berarti ada yang penting benar di situ. Berarti ada masalah yang sangat berat. Sembahyang amal ibadah yang paling mulia tetap kada dibolehkan Mbak Asar. Berarti waktu itu ada hikmah, ada rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara, seperti mengqadha salat-salat, namun mengqadha ayuha Mbak Asar. Salat istisqa, gerhana, dan tahiyatul masjid itu ada jadi masalah. Adapun apa yang lemah daripadanya, sebab-sebab yang lemah, istikharah, sembahyang hajat, maka tidak sayogianya untuk menolak tujuan larangan ini. Inilah pendapat yang terkemuka menurut kami, wallahu a'lam. Sempurnalah kitab rahasia-rahasia salat dari kitab Ihya Ulumuddin dengan memuji Allah pertolongannya dan kebaikan taufiknya. Walhamdulillah wahdah wassalatu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.